Saksi kunci atas kasus dugaan penyekapan yang melibatkan artis Nindi Ayunda didatangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saksi Lia Karyati mengaku bahwa dirinya mengalami trauma berat seusai menerima dugaan penyekapan selama 30 hari. Ia mengaku ikut disekap bersama mantan sopir Nindi Ayunda Sulaiman. Atas trauma yang dialaminya, Lia mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak ingin ke daerah Jakarta Selatan, sebab penyekapan itu dilakukan di Jakarta Selatan. Lebih lanjut, saat disekap, Lia tetap berkomunikasi dengan keluarganya. Namun Lia mengatakan bahwa dirinya sedang bekerja bukan disekap. Selama pemeriksaan, Lia mendapatkan 60 pertanyaan hingga sempat menyebutkan inisial pelaku. Ia menyebut pelaku tersebut lebih dari satu orang, namun ia hanya mengungkapkan pelaku berinisial DS. Lebih lanjut, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum korban turut menambahkan keterangan Lia. Menurutnya, saksi juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari pelaku. Lebih lanjut, Lia mengaku mendapatkan tekanan untuk tidak membongkar kasus dugaan perampasan kemerdekaan seseorang pada media. Bahkan, ia dipaksa memutarbalikkan fakta perihal apa yang sempat dialaminya dan mantan sopir Nindi Ayunda Sulaiman. Ia diminta berbicara saat konferensi pers dengan mengaku tidak disekap atas permintaan dari pelaku. Saat mendapat ancaman pembunuhan, Lia mengaku trauma berat dan ketakutan sehingga tidak berani berbicara fakta di depan publik. Fahmi Bahmid turut menegaskan bahwa saksi kunci kasus ini sudah menjelaskan indikasi ancaman pembunuhan kepada tim penyidik. Sebagai informasi, Nindi Ayunda dilaporkan oleh Rini Diana, istri dari mantan sopirnya Sulaiman. Rini Diana melaporkan Nindi atas tuduhan melakukan penculikan dan penyekapan pada 15 Februari 2021. Namun Nindi Ayunda sama sekali belum buka suara terkait dugaan kasus tersebut. Inisial saja, silakan Anda tanya di atas siapa yang patut diduga yang mengancam dia akan mencongkel matanya dan akan membunuh dia setelah itu mau dibuang. Seperti itu kejadian. Inisialnya aja, ya nggak apa-apa. Bisa dijelaskan inisialnya. Tadi berapa pertanyaan dari? Ada 60 pertanyaan. Sekitar 60-an tadi. Mungkin bisa dijelaskan, Mbak, inisialnya. Inisialnya DS. Dan nggak mungkin kalau penyekapan cuma satu ya. Ada yang lain. Di atas waktu ngomong aku. Itu bukan nyeritain aja kejadiannya. Mbak, dari bentuk pengancaman itu apakah ada timbul rasa trauma nggak sih, Mbak? Dari Trauma banget. Aku nggak mau datang ke Polres. Sebenarnya aku nggak mau datang ke daerah selatan. Karena semua kejadian di daerah selatan. Penyekapan kan berapa hari? 30 hari. Sebulan lebih sih. Berarti selama itu Mbak nggak ada kontak-kontakan Sama keluarga kontekan, tapi nomornya tetap kerjakan sama kayak biasa. Kan dia diancam. Diancam. Jadi dia diancam, makanya mau dicongkel. Jadi Dia ngomongnya ya kerja kayak biasa aja terus. Dia harus bilang, dia harus preskon atau dia mungkin menyampaikan bahwa saya tidak disekap. Jadi logikanya, kita pakai logika. Kalau memang dia tidak disekap, kenapa dia harus menyampaikan kepada salah satu wartawan, saya tidak disekap. Ya, kalau memang nggak disekap ya nggak usah ngomong sama media, udah ya udah pulang aja, nggak ada masalah. Tapi justru dia dipaksa untuk menyampaikan saya tidak disekap. Logikanya dia disekap, kan gitu. Kebalik jadi logikanya. Tapi dia disuruh, kalau dia nggak mau ngomong begitu, dia pasti akan diancam. Jadi ketakutannya itu sampai sekarang. Dan itu sudah disampaikan di BAP. Siapa pelakunya? Pasti lebih dari satu. Tapi inisialnya sudah Anda dengar, dia yang mengancam dia. Itu saja. Tapi mungkin apa yang bisa membuat Mbak ini speak up untuk bicara seperti ini? Karena ada konflik sekarang. Sekarang ada yang nemenin. Selama ini kan ada yang nemenin sendiri. Cuma sama Pak Leman, kita cuma diem. Paling keluarga Pak Leman yang itu. Kan kalau keluarga aku tahunya aku tetap kerja. Karena aku kan memang nggak pulang pergi. Kalau Pak Leman kan pulang pergi. Dan selama sebulan dia nggak pulang dari itu. Jadi seperti itu, dia diancam untuk menyatakan saya tidak disekap. Saya pakai logika, kalau dia tidak disekap, kenapa harus ngomong? Saya tidak disekap. Kenapa? Karena memang dia disekap, kan gitu ceritanya. Kalau orang tidak disekap, tidak perlu harus ngomong. Saya tidak disekap. Seperti itu kejadian. Yang terpenting semua,
Yang saya tadi kaget ada kalimat dia diperiksa, mata saya akan dicongkel. Kamu yang saya bunuh, apa tadi dia bahasanya? Atau leman yang saya bunuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.